Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Masyarakat muslimin, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum dapat hadir, mungkin ada yang masih ada urusan, semoga Allah berikan kemudahan. Yang sakit semoga Allah sembuhkan. Yang masih mempersiapkan diri, yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk bisa segera sampai dan bergabung bersama dengan kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Tentu ini nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Menandakan Allah berarti ingin kita menjadi orang yang baik ya. Allah menginginkan kita jadi orang yang baik, yang bisa memperoleh banyak kebaikan fid dunya wal akhirah. Karenanya Allah menjanjikan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Udah pernah kita bahas belum itu? Surat Al-Lail belum ya? Barang siapa yang a'ta artinya gemar berbagi, wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna dan membenarkan ajaran Islam dengan seluruh turunan dan rinciannya, maka fasanu yassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan kemudahan. Dimudahkan mendapat kemudahan. Para ulama menafsirkan artinya Allah bukakan baginya kesempatan untuk terus melakukan kebaikan, sehingga hidupnya sibuk dengan kebaikan. Kalau hidupnya sibuk dengan kebaikan, akhirnya enggak sempat melakukan keburukan. Jangankan melakukan keburukan, mikir melakukan keburukan juga nggak sempat, saking sibuknya dengan kebaikan. Nah ini mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan karunia tersebut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu sekalian, karena ini pertemuan perdana setelah Ramadan dan juga Idul Fitri. Kalau kata orang Betawi, ikan bawal diasini. Mumpung ini masih bulan Syawal, Bu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah dimaafin ya Bu ya. Karena di sini yang paling banyak salah saya. Karena yang paling banyak ngomong. Kata Umar bin Khattab, orang yang paling banyak ngomong banyak salah. Orang yang banyak salahnya nanti takutnya neraka lebih dekat kepadanya. Makanya karena saya banyak ngomong, takut banyak salah, jadi saya minta maaf duluan. Insya Allah dimaafkan ya. Ikhlas ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita sedikit membahas tema yang kemarin disampaikan oleh Ketua Majelis Ta'lim tentang silaturrahim. Silaturrahim apa silaturrahmi Bu? Ya orang Indonesia masih silaturahmi ya. Nah, kalau bahasa Arab silaturrahim. Gitu. Baik, nanti insya Allah kita akan bahas. Mudah-mudahan nanti bisa jadi inspirasi kebaikan untuk kita semua, termasuk juga untuk saya pribadi. Saya ingin mengawali dengan mengutip satu ayat dalam surah An-Nisa ayat 36. Kalau ibu bawa Quran boleh dibuka. Surah An-Nisa ayat 36. An-Nisa 36 berarti juz 4 kayaknya. Juz 4. Ketemu halaman 84 ya.
di bawah ya. Baik. Bisa kita baca bareng-bareng? Nah, kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wabnis sabil وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Shadaqallah. Bisa dibacakan artinya? An-Nisa 36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membenarkan diri. Iya. Jadi saya menyebut ayat ini bahwa sebagai inspirasi kebaikan. Ya, ini jamaah spesial. Ya, duduk di belakang ya, sana ya. Nah, situ. Nah, ya Bu. Ini anak pertama saya Bu, kelas 6 SD. Ya, ya duduk situ ikut ngaji ya Kak ya. Baik, yang laki yang biasanya ikut lagi di sekolah. Baik, jadi ayat ini adalah inspirasi kebaikan. Kenapa begitu? Dimulai dengan perintah yang sangat penting, dan perintah ini menjadi pokok dari segala kebaikan, yaitu wa'budullah. Sembahlah atau beribadahlah kalian kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berarti ini tauhid Bu. Ya. Inilah yang menjadi kewajiban utama manusia sebelum kewajiban yang lain. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka yang lain nggak berlaku. Ya. Makanya di sini kenapa orang itu kalau dia mau melakukan apapun, ibadah dan lain sebagainya, pertama harus ini dulu nomor 1. 2 kalimat syahadat alias tauhid. Kalau seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, barulah dia wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, dan semua yang berkaitan dengan taklif syar'i menjadi beban yang harus dia kerjakan. Kalau tidak, ya nggak wajib. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwa tauhid ini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a berkaitan dengan beribadah, menyembah kepada Allah, itu harus dilakukan dengan ikhlas. Karenanya diiringi kalimat wala tusyriku bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah, baik secara zahir dalam artian menyembah selain Allah, ataupun secara batin gak kelihatan. Apa itu? Apa Bu? Syirik yang gak kelihatan apa? Bukan. Apa Bu? Syirik yang tidak kelihatan adalah syirik dalam niat. Ya kan? Ibadah itu harus hanya untuk Allah saja. Tapi kalau orang ibadah itu biar disebut orang soleh, soleha, dia infak biar disebut dermawan, dia rajin baca Quran biar disebut rajin ngaji misalkan. Ada niat lain selain mencapai ridha Allah, itu namanya syirik dalam niat. Nah, apalagi untuk pamer, ya, untuk sombong, jelas itu riya.
Disebut oleh Rasul dengan syirik khafi. Nah, ini ditegakkan, maka dia akan menginspirasi kebaikan berikutnya. Karena segala macam kebaikan dan akhlak mulia dalam kehidupan kita itu pokoknya ada pada kalimat tauhid. Ya. Orang itu akan baik dan akan terus baik dalam kondisi apapun kalau dia memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah. Maka seperti yang sudah pernah saya sampaikan, akhlaknya itu akan menjadi akhlak yang benar-benar original gitu. Bukan dibuat-buat, bukan karena nggak enak, karena siapa, bukan karena takut kepada siapa, enggak, memang itu muncul dari dalam dirinya, ya, sebagai buah daripada tauhid dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nomor satu. Barulah kemudian Allah perintahkan kepada kita semua berbuat baik kepada orang-orang atau golongan yang disebut di ayat itu. Ada berapa tuh? Wabil walidaini ihsana, wabidil qurba, wal yatama, wal masakin, wal jari dzil qurba, wal jaril junubi, was sahibi bil jambi, wabnis sabili, wa ma malakat aimanukum. 9. Ya, 9 golongan. Dan itu urutannya memang begitu. Allah buat urutannya disebut seperti demikian, itu sudah menurut skala prioritas. Ya. Maka mendahulukan yang diakhirkan nggak tepat. Ya, ini skala prioritasnya begitu. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ibadah, ya, atau mengerjakan dan meninggalkan sesuatu semata-mata karena perintah Allah, sehingga ibadah itu mencakup seluruh pekerjaan hati dan anggota badan sekaligus. Nah, barulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita berbuat baik kepada orang-orang yang disebut di situ. Nomor 1, wabil walidain. Kedua, orang tua. Berbuat baik kepada orang tua harus didahulukan daripada berbuat baik kepada siapapun. Ini. Jadi setelah Allah baru manusia, dan manusia diberikan prioritas pertama adalah kedua orang tua. Apalagi orang tua sudah dalam kondisi, mohon maaf, sudah sangat sepuh. Wah, ini lebih-lebih lagi. Ya. Perjuangannya lebih-lebih lagi, makan hatinya juga lebih-lebih lagi. Ya kan? Tapi kalau sanggup benar-benar melalui fase ini, nah itu tiket surganya di sini. Hanya Quran itu berbicara berbuat baik kepada orang tua itu terkhusus kalau mereka dalam kondisi sudah mencapai usia lanjut. Ya. Kalau masih produktif, seger, ya nggak perlu dijaga, semua bisa sendiri, bahkan produktif masih bisa menghidupi diri sendiri, ya aman saja. Tapi yang berat ketika mereka sudah masuk fase lansia, apalagi mohon maaf ada yang diuji oleh Allah dengan pikun. Ah, ini berat nih. Ya. Baru kemudian yang kedua, wabidil qurba, kepada kerabat. Kerabat itu ada kerabat dekat, ada kerabat jauh. Kerabat dekat berarti yang masih seputaran mahram. Dekat berarti ibu, ya, bapak ibu tuh masuk ke dalam kerabat dekat, kakek nenek, ya, ke atas. Siapa lagi ke bawah? Anak dan anaknya anak, cucu dan ke bawah. Itu atas bawah, samping saudara laki-laki ataupun perempuan, dan anak-anaknya, ponakan-ponakan, itu kan mahram masih. Ya. Siapa lagi? Paman dan bibi, baik dari sisi ayah atau dari sisi ibu. Kalau paman bibi dari sisi ibu, bahasa Arabnya khalun wa kholatun. Kalau dari sisi bapak, namanya amun dan amatun. Bahasa Arabnya beda. Kalau kita sama paman bibi sama om tante, nggak tahu bedanya gimana. Ya. Ini semua dan anak-anak mereka, itulah kerabat dekat. Selain itu kerabat jauh, sepupu, disepupunya sudah agak jauh tuh, karena sepupu bukan mahram. Ya. Baik. Nah, ini dalam cakupan wabidil qurba dan wabil walidain, itulah yang disebut dengan rohim. Disebut dengan rohim. Dulunya berasal dari satu rahim. Makanya silaturrahim, silah artinya nyambung. Berarti menyambung rahim, menyambung kekerabatan. Orang kita sebutnya silaturahmi,
Cuman kadang-kadang sama tetangga silaturahmi juga, sama teman silaturahmi juga. Berarti sebenarnya secara istilah syar'i tidak tepat, walaupun perbuatan itu tetap terpuji. Ya. Nanti urutannya ada di bawah. Ya. Jadi orang tua, terus kerabat. Baru yang berikutnya anak yatim. Coba, menyantuni anak yatim itu kan luar biasa pahalanya ya. Sampai dijanjikan nanti di surga berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi berbuat baik kepada anak yatim itu setelah kita pastikan dengan kerabat itu beres. Baru wal masakin. Ya. Berikutnya wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Atau ada yang mengatakan tetangga tapi masih ada hubungan kerabat. Ini makna yang lainnya. Tetangga dekat berarti yang berdekatan rumah. Dan kalau bicara tetangga itu ada yang mengatakan disebut dekat itu ukuran jaraknya 40 rumah. 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke samping. Ibu-ibu kalau punya hajatan, ayam undangnya segitu. Banyak dong, 40 kali 4 bu. Banyak sekali itu. Ya itu seperti itulah. Kalau ini sekomplek kayaknya udah semua. Ini sekomplek berapa? Ya Allah. Ya. Itu tetangga dekat. Baru wal jaril junub, tetangga jauh. Ya. Berarti yang di luar 40 tadi. Wasahibi bil jambi, teman karib, sahabat. Ini masuk di sini. Ya. Ustaz kok tetangga lebih dulu daripada sahabat? Ya karena sahabat boleh jadi tinggalnya nggak dekat. Nah, apalagi kalau kemudian udah tetangga, sahabat juga, punya hubungan kerabat pula, itu numpuk-numpuk kebaikannya. Ya, lebih-lebih lagi. Wasahibi bil jambi disebut teman dalam perjalanan atau teman secara umum. Ada juga yang menyebutkan ini adalah pasangan. Wasahibi bil jambi, sahabat di samping tempat tidur. Sahabat. Ada ulama menafsirkan begitu. Jadi saya sebutkan aja. Baru kemudian wabni sabil, ibnu sabil, anak, ibnun anak, sabil jalan. Berarti anak. Ibnu sabil itu artinya musafir. Ya, orang dalam perjalanan, pokoknya orang asing lah. Terus dia mungkin kelihatan kelelahan, kok kayaknya kelihatan kehausan, kelaparan, dan kayaknya bekalnya habis. Nah ini itu prioritas, bahkan termasuk salah satu yang berhak mendapatkan zakat ini ibnu sabil. Baru kemudian wama malakat aimanukum, hamba sahaya. Sekarang nggak ada hamba sahaya, yang ada sekarang ART sama karyawan bu. Nah ini juga termasuk bagian. Ya. Nah di sini cakupannya ya, bahwa menunjukkan bahwa Islam, agama yang kita yakini ini ya, adalah agama yang memperhatikan segala sisi. Dia memperbaiki dari sisi yang paling utama, tauhidnya dulu, dipermanenkan dulu keyakinannya, akidahnya, supaya nanti akhlak kebaikannya itu juga permanen. Ya. Sehingga dia berbuat baik itu bukan karena pamrih. Dia berbuat baik bukan karena nggak enak atau karena takut kepada yang lain. Benar-benar semuanya berangkat karena keimanannya kepada Allah, sehingga keikhlasannya benar-benar berbuah manis kelak di akhirat. Nah ini, jadi ini saya sebut ayat ini sebagai tauhid, sebagai inspirasi kebaikan. Nah ini yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada pembahasan tentang silaturahim, ya tadi sudah kita sampaikan. Jadi kalau kita berbicara tentang makna silaturahim adalah semua orang yang memiliki hubungan kekerabatan, baik kerabat dekat ataupun kerabat jauh. Orang tua ke atas, anak ke bawah, saudara ke samping, paman dan bibi dari sisi ayah, ibu dan anak-anak mereka itu kerabat kita. Ya. Kerabat dekat ataupun kerabat jauh. Nah, maka saat kita berbuat baik kepada mereka, kita senang dengan mereka, kita ya mencintai, menyayangi mereka. Kalau mereka butuh bantuan kita bantu. Kalau mereka sedih ya kita berbelasungkawa. Kalau dia dapat musibah ya kita bergotong royong untuk memberikan bantuan misalkan. Kalau dia bahagia kita juga ikut menyertai kebahagiaannya. Itu semua masuk
dalam hal silaturrahim. Nah, jelas ya? Nah, jadi itu semua. Karenanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, ta'allamu ansabakum, pelajarilah atau ketahuilah tentang nasab-nasab kalian. Nah, inilah pentingnya ilmu nasab tuh. Kalau orang Arab itu nasabnya jelas Bu, tercatat. Ya, bahkan zaman dulu dihafal. Makanya Rasul itu nasab beliau sampai dengan Adnan. Adnan itu beberapa keturunan dari Nabi Ismail itu silsilahnya nyambung. Ada hampir 15 kakek itu ke atas. Ke Nabi Ismailnya juga masih ada, ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ke atas sampai Nabi Adam juga kalau dicari ada, walaupun kesahihannya diragukan para ulama. Tercatat gitu. Jadi dari mana ketahuan. Ya, kalau orang Indonesia ini juga ada sebagian suku-suku di Indonesia ini yang punya perhatian dalam masalah nasab itu. Biasanya orang mana tuh? Orang Sumatera Barat, orang Jawa juga ada sebagian. Kalau saya terus terang udah kakek ketiga udah nggak tahu, kedua nggak tahu saya. Saya tahunya ya kakek saya, ke atas udah nggak ngerti. Gitu. Nggak tahu. Nah ini kan kita tidak akan tahu kecuali kita bertanya kepada orang yang lebih dulu lahir daripada kita. Kenapa? Apa pentingnya? Pentingnya ini untuk melakukan silaturahim. Ya. Nah, disebutkan pula bahwa yang disebut atau hakikat silaturahim itu bagaimana sih? Ya. Hakikat silaturahim tadi mana? Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Tidak disebut orang yang menyambung silaturahim bil mukafi. Bil mukafi itu artinya ya kalau orang baik ikut baik. Kalau didatangi ya mau datang gitu. Bil mukafi. Walakinnal wasil, yang disebut menyambung silaturahim adalah jika diputus, ya, jika ada kerabat saudara kita yang mutus persaudaraan, kita tetap mau nyambung. Itulah yang disebut dengan silaturahim. Jadi kalau punya saudara gitu amat nggak mau datang ke rumah saya, nggak apa-apalah, saya juga nggak mau datang ke rumah dia. Nah berarti kita sama dia. Dia mutus, kita mutus. Kalau dia datang, saya datang. Kalau enggak, saya enggak. Itu namanya bil mukafi. Ya. Rasul mengatakan, inna walakinnal wasil, orang yang wasil menyambung silaturahim, alladzi idza quti'at rahimuhu, seseorang yang apabila hubungan silaturahimnya diputus oleh kerabatnya, wasolah, dia yang berusaha nyambung. Ya. Kok dia enggak datang, kenapa ya di WA? Ya nggak dibalas-balas, telepon, ditelepon nggak diangkat-angkat, datengin, didatengin, diketok pintunya 3 kali nggak dibuka, ya udah pulang, besok datang lagi, ya kan? Nah, mungkin hari itu nggak dibuka karena ibu-ibu nggak bawa apa-apa, nah, besok bawa apa-apa, nggak dibukain juga, datang lagi besok terus, masa iya sih orang nggak bosan didatengin. Jadi berusaha untuk menyambung silaturahim. Itulah yang disebut orang yang menyambung silaturahim, yang nanti keutamaannya begitu banyak sekali. Ya. Nah, ini itu berkaitan dengan kerabat. Ustadz, ini yang kita maksud ini bukan silaturahim kerabat ini. Kalau itu udah beres kemarin, hari pertama, kedua, seminggu lebaran udah beres ya Bu ya. Nah, ini maksudnya dengan tetangga, dengan saudara, ada nggak keutamaannya? Ada Bu, tenang aja. Jadi ya, hadis yang paling terkenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi." Barang siapa yang pengen dilapangkan rizkinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan pengen dipanjangkan umurnya, dibanyakin rizkinya, dilapangkan ya, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Ini hadis ini masih bermakna menyambung dengan kerabat. Nah, kalau yang dimaksud silaturahim itu adalah dengan tetangga,
dengan warga, dengan teman, sahabat, apalagi biasanya acara halal bihalalnya banyak Bu. Halal bihalal warga, halal bihalal alumni SD, halal bihalal alumni SMP, alumni SMA, alumni fakultas, nanti kelompok komunitas A, B, C, halal bihalal apalagi. Pokoknya sebulan tuh tiap minggu halal bihalal nggak habis-habis. Ya. Ya orang kita kan seneng ngumpul ya. Ya bagus sebenarnya, asal tujuannya baik, isinya juga baik. Ya kan? Tujuannya baik, isinya baik. Nah, ini hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, silaturrahim. Satu, silaturrahim berarti menyambung tali kekerabatan. Wa husnul khuluq, dan berakhlak baik. Wa husnul jiwar, dan berbuat baik kepada tetangga. Ya. 3 hal ini ya'murnad diyar, dapat memakmurkan rumah. Rumah itu yang tadinya sepi jadi rame. Selain rame juga mendatangkan banyak kebaikan. Wa yazidna fil a'mar, dan menambah umur, berarti sama. Ya, keutamaannya sama. Ini bahkan semua itu dikaitkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Orang yang ngaku iman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya dia sambung tali silaturrahim dengan kerabat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berbuat baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berbuat baik kepada tamunya. Tuh, tamu tuh masuk. Tamu tuh kan bisa kerabat, bisa teman, sahabat, mungkin juga rekan kerja dan lain sebagainya. Tamu, ya. Kalau Nabi Ibrahim dapat tamu Bu, ya, beliau setelah salaman sama tamunya disuruh duduk di ruang tamu, beliau masuk ke dalam rumah. Ya, tahu-tahu keluar bawa apa Bu? Bawa anak sapi yang udah dipanggang. Anak sapi. Tuh. Saking memuliakan tamu, dipotongin tuh anak sapi. Ya. Orang kita kan minimal keluar dipotongin somai, potongin batagor ya Bu ya, potongin martabak. Ya, yang penting ada yang dipotong-potong di situ. Ya itu kultur orang Arab itu luar biasa. Kalau ada tamu itu luar biasa jamuannya. Orang Indonesia juga nggak kalah sebenarnya. Di salah satu daerah di Jawa Tengah sana itu kalau punya tamu Bu, nyuguhin teh, ya kan? Itu gulanya setengah gelas sendiri. Ya. Kenapa? Kalau nggak manis takut dibilang pelit. Tapi kalau di Sunda gulanya banyak, marah tamunya. Karena harus tawar itu. Kecuali dia bilang teh manis gitu. Nah itu kan kultur sesuai dengan budaya kita masing-masing. Ya. Jadi semua itu dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari kiamat. Orang beriman kepada Allah, orang percaya dengan hari akhir, maka muncul di antara buah keimanan itu akhlak baik. Pertama kepada keluarga, silaturahim. Kedua kepada tetangga baik. Yang ketiga kepada tamu, ya termasuk semua orang. Jar, tetangga. Kalau sekarang kita punya tetangga kerja, ya, yang duduk di samping kita dan lain sebagainya, tetangga pengajian, ya, begitu. Baik. Nah, maksudnya gimana Ustadz? Apa benar umurnya ditambah panjang? Ya, ditambah berapa kira-kira? Nah, itu nggak tahu saya. Tapi yang pasti memang kalau ditambah rezeki itu pasti. Ya, kenapa? Karena orang tuh kalau berbuat baik, minimal kita Bu hari ini ngasih 1 mangkok bakso. Lain kali bakso itu pulang bentuknya lain. Mie ayam. Gitu kan.
Lumrahnya orang itu kalau dia diberikan kebaikan kepada orang, dia nggak lupa. Gitu. Suatu saat kalau dia punya rezeki, dia balas tuh dengan yang lebih baik. Gitu. Ya. Pasti begitu. Salah satu contohnya. Ya. Itu kalau dari sisi orang yang kita berikan kebaikan. Tapi kan ini janji dari Allah. Artinya kebaikan itu yang memberikan balasan adalah Allah. Kalaupun kita sering, Ustaz, saya itu sering ngasih saudara saya, tapi saudara saya nggak pernah ngasih sama saya seumur hidup. Ya karena janji Allah yang ngasih bukan dia. Yang ngasih adalah Allah. Boleh jadi berkahnya makanan-makanan yang kita kasih kepada orang-orang itu, saudara-saudara kita itu, ya, mungkin kita, anak kita dimanapun berada, itu nggak pernah lapar, Bu. Kenapa? Selalu ada makanan dalam kondisi apapun. Saya ingat, mungkin saya pernah cerita, ibu saya itu, ya, di keluarga kami termasuk keluarga yang sangat-sangat sederhana. Ya, kadang punya duit, kadang enggak, kadang makan ada lauk, kadang ya sambal doang gitu kan. Tapi namanya orang minta sumbangan dari zaman dulu sampai sekarang kan selalu ada, Bu. Ada orang keliling minta sumbangan, entah itu pondok, entah itu masjid, entah itu apa, datang ke rumah. Ya, ibu saya, ada orang minta sumbangan, nggak punya duit. Tapi sama ibu saya nggak pernah ditolak. Selalu disuruh masuk. Apa yang ada di rumah dikeluarin. Adanya nasi, suruh makan, Bu. Kalau perlu diambilin sama ibu saya, dibanyakin. Ya. Selesai kelihatan udah habis, ditambahin lagi biar kenyang. Ya. Selesai ya udah, nggak punya duit, nggak dikasih duit. Saya sempat protes, Bu. Orang minta sumbangan, minta duit, kok dikasih makan? Yang nggak punya duit ya dikasihnya makan. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ya wasilah makanan yang kita kasih itu suatu saat kalau kamu nggak tinggal di rumah ini, kamu pergi dari rumah ini, mudah-mudahan ada yang ngasih makan sama kamu. Itu saya yang ngerasain, karena yang merantau dari rumah cuma saya. 7 bersaudara yang paling jauh cuma saya, yang lainnya cuma di kampung. Saya merasakan sejak saya keluar rumah sampai sekarang saya nggak pernah kelaparan, selalu kekenyangan. Baik saya punya duit ataupun tidak punya duit. Itu saya merasakan, padahal yang berbuat baik ibu saya. Ya, apalagi ibu saya yang melakukan, gitu kan. Itu selalu begitu. Ya. Jadi Allah yang berjanji memberikan rizki. Rizki itu nggak cuma berupa uang, nggak cuma berupa makan, apapun, kesehatan. Mungkin nggak punya duit, tapi nggak pernah ngantri di rumah sakit. Lebih enak daripada punya duit tapi sering ngantri di rumah sakit sama apotek. Betul ya, Bu? Kan begitu. Itu rizki. Anak-anak menjadi anak yang soleh, soleha dan seterusnya. Rizki. Allah, makanya yubsata, Allah lapangkan rizkinya. Wa yunsa'alahu fi umrihi, Allah panjangkan umurnya. Nah ini untuk makna ini ulama punya 2 makna. Makna yang pertama, maksudnya dipanjangkan umurnya itu adalah Allah berikan kemudahan baginya banyak berbuat kebaikan. Sehingga karena banyak kebaikannya, ketika beliau sudah meninggal dunia, orang itu masih terus mengenangnya bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Seolah-olah orang itu masih hidup. Padahal sudah meninggal, tapi namanya terus disebut. Seolah-olah dia masih hidup. Seolah-olah dia masih berumur panjang. Itu makna yang pertama. Ya. Kesana nama dia disebut. Ke kampung sana nama dia disebut. Ke kampung sana nama disebut. Kenapa? Karena orang merasakan kebaikan orang itu. Sering berkunjung, sering berziarah, dan lain sebagainya. Ya, ziarah itu artinya kunjungan. Ya, jadi kalau silaturahim tadi artinya adalah menyambung tali silaturahim dengan makna apapun, baik kirim WA, telepon, gitu ya, atau kita kemudian mengirim hadiah, itu silaturahim namanya. Tapi kalau ziarah secara langsung kita datang berkunjung, itu namanya ziarah. Jadi ziarah itu gak cuma ziarah kubur, Bu. Ya kan? Ibu-ibu ke rumah saya itu namanya ziarah. Saya ke rumah ibu-ibu ngapain? Ziarah juga. Ibu-ibu ke rumah saudaranya namanya ziarah. Ke rumah tetangga namanya ziarah. Ziarah itu artinya berkunjung. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan begini, man zara akhon lahu, barang siapa yang mengunjungi saudaranya. Ya. Saudara itu maksudnya saudara sesama orang beriman, bukan saudara kerabat. Dan tidak ada yang membuatnya datang kecuali karena cintanya kepada saudaranya itu, ya, maka kelak
Karena sebab itu mereka berdua dimasukkan ke dalam surga. Ya. Ngapain? Datang ke rumah tumben amat gitu. Pengen main aja, kangen sama temen tuh, ya kan? Sama mungkin teman kuliah, teman apa, kangen aja, pengen ketemu. Ya. Itu kalau dilandasi keikhlasan karena Allah, itu jadi sebab kebaikan di akhirat. Jadi memang luar biasa ini. Agama kita mengajarkan kebaikan kepada siapapun. Nah, itu makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, dipanjangkan umurnya, artinya benar-benar Allah berikan umur yang panjang, ditambah. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menambah atau mengurangi umur siapapun. Ya kan? Loh, bukannya sudah diberikan takdir, Ustaz, ditentukan saat manusia itu di dalam rahim ibunya kan ada 4 hal yang ditulis, diantaranya umurnya kan. Jadi tulis umurnya itu berapa lama. Ya. Kok ditambah? Ya Allah berhak. Kan ada namanya takdir tahunan tuh. Setiap malam Lailatul Qadar, ya, maka Allah menetapkan takdir untuk setahun yang akan datang. Nah, mungkin diantaranya ada tuh. Nah, ini kasih tambahan umur nih. Yang ini dipotong aja ini, misalkan. Gitu. Iya. Karena nanti ada dosa-dosa, maksiat-maksiat yang balasannya itu dipercepat oleh Allah di dunia. Sebagaimana ada juga amal-amal kebaikan yang pahalanya Allah percepat di dunia dan di akhirat masih dikasih lagi lebih besar. Di antara amalan itu adalah birrul walidain, yang kedua ya silaturahim. Itu amal yang di antara balasannya ada yang Allah percepat di dunia dan tanpa mengurangi pahala akhiratnya. Tapi sebaliknya, uququl walidain, durhaka sama orang tua, ya, terus memutus tali silaturahim, memakan harta anak yatim, memakan riba, itu diantara maksiat-maksiat dosa besar yang Allah percepat pula hukumannya di dunia. Nah, itu juga bisa nggak ngurangi umur, ya sekehendak Allah saja yang berkuasa Allah. Gitu. Ya kalau nonton sinetron azab, ya, apa lebih sinetron, disiar lah pokoknya Bu. Azab orang yang mengurangi takaran gas melon gitu. Ya itu memang dibikin-bikin lah kalau di film itu kan. Ya tapi janji Allah, janji Rasul itu nyata adanya. Entah bentuknya seperti apa kita tidak tahu. Ya. Jadi bibi yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ya, itu yang disebut dengan silaturahim ya. Kita berusaha menyambung orang yang tidak atau yang memutus kepada kita. Putus itu banyak macam-macamnya. Ada yang putus karena ada masalah. Ini yang berat mungkin. Ya. Tapi ada juga putus itu karena memang nggak kenal. Kita oleh orang tua, kerabat nggak dikenalin sehingga apalagi terpisah jarak. Bagi sebagian orang Jawa yang melakukan transmigrasi, nah itu terjadi begitu. Udah transmigrasi, itu udah lama kan nggak nyambung. Ya. Dulu nggak ada WA, nggak ada telepon, nggak ada Google Map, kan nyarinya susah tuh. Udah transmigrasi sampai di satu tempat, nanti pencar lagi dari Lampung, nanti ke Palembang, ke Bengkulu, sampai ke Aceh tuh. Terjadi begitu, Bu. Sampai ada seorang anak itu nggak tahu siapa bapaknya, atau ada bapaknya diketahui namanya ada, tapi kemana rimbanya tuh nggak tahu. Karena begitu sudah pergi itu udah nggak ada kabar lagi. Telusur-telusurnya dapat sampai ketemu. Itu namanya menyambung silaturahim. Ya, ini termasuk amalan-amalan yang sangat luar biasa. Saking begitu mulianya amalan silaturahim ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian secara khusus di dalam Al-Qur'an. Itu banyak sekali, di antaranya ayat tadi yang kita bacakan. Kemudian di antara yang lainnya surah Ar-Rum ayat 38, fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil, atau innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang pentingnya menjalin atau menyambung hubungan tali silaturahim ya. Nah, ini kalau ancamannya lebih ngeri lagi ya. Orang yang memutus silaturahim itu termasuk golongan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ya. Nah, ini ngeri. Jadi memutus silaturahim sama dengan berbuat kerusakan di muka bumi ya.
Dalam Al-Quran diantaranya surah Al-Baqarah ayat 27, Allah berfirman, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Ini ciri-ciri orang fasik. Orang fasik yang banyak dosa. Apa diantaranya dosa? Melanggar janjinya kepada Allah, memutus silaturahim, dan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi memutus silaturahim itu sejajar dengan dosa-dosa yang tadi. Ya. Bahkan tadi saya katakan, ya, ancaman-ancamannya ya. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasul, apakah amalan yang paling dibenci oleh Allah? Rasul menyebutkan, 1, menyekutukan Allah. Yang kedua, memutus silaturahim. Yang ketiga, amar mungkar nahi ma'ruf. Dibalik, ya kan? Yang baik itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kebalikannya, amar mungkar nahi ma'ruf. Ada nggak Bu? Ada nggak amar mungkar nahi ma'ruf? Mengajak kepada kemungkaran dan mencegah daripada kebaikan. Ada nggak? Ada. Ya, entah disadari atau tidak disadari. Ya. Apalagi ancamannya? Di antara ancaman memutus silaturahim adalah hadis Rasulullah SAW. Innallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, sehingga ketika Allah telah selesai menciptakan mereka, qamatir rahim, maka rahim itu berkata, hadza maqamul a'idz bika minal qati'ah, ya Allah, inilah kedudukan seseorang yang berlindung kepadamu dari perbuatan memutus silaturahim. Qala, maka Allah mengatakan, na'am, ama yurdika an asil man wasolaka wa aqta man qata'aka. Maka Allah berkata kepada rahim itu, apakah kamu ridho kalau aku menyambung orang yang menyambung hubungan denganmu, dan aku putus hubungan dengan orang yang memutus hubungan denganmu? Jadi sampai seperti itu derajatnya. Maka rahim itu mengatakan, bala, tentu ya Allah. Jadi orang yang menyambung silaturahim, Allah pun memperkuat hubungannya dengan dia. Orang yang memutus silaturahim, Allah pun putus hubungan sama dia. Ini kan celaka, Bu, kalau sampai Allah putus hubungan dengan kita. Ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Rasulullah juga ditanya, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amal yang memasukkanku ke dalam surga. Maka Rasul menjawab, engkau beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, kemudian tegakkan salat, tunaikan zakat, dan silaturahim. Ya. Makanya dalam sebuah hadis yang terkenal, ya, amalan-amalan yang memasukkan ke dalam surga, Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nas, afshus salam, wahai manusia, sebarkanlah salam. Kemudian wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam, tegakkan salat malam tahajud saat orang-orang tertidur, maka tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Sebarkan salam, sambung silaturahim, salat malam. Ya, ini diantara janji-janji Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya ibu sekalian, saya tambahkan biar ini semakin membuat kita bersemangat ya. Dari Amr bin Abasa, dari Amr bin Abasa, Rasulullah dia mengatakan, saya datang ke kota Mekah pada masa-masa awal diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun menemuinya. Ini dia belum masuk Islam. Ma anta, kamu ini siapa? Maka Rasul menjawab, saya ini Nabi. Nabi itu apa? Nabi artinya aku orang yang diutus oleh Allah.
memangnya kamu diutus dibawain apa? Disuruh untuk ngapain? Maka Rasul mengatakan, saya diutus Allah untuk memerintahkan dan melakukan silaturahim, kemudian menghancurkan berhala, dan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang dari awal misi Islam ini adalah untuk menyambung silaturahim. Tapi kata orang-orang Mekah zaman dulu, Muhammad ini gara-gara dia bawa ajaran baru yang aneh-aneh ini, dia telah memutuskan hubungan antara suami dengan istrinya, anak dengan orang tuanya, saudara dari saudaranya. Ya. Ini kata mereka. Ya. Padahal datang pula seorang sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia sudah masuk Islam, tapi ibunya belum. Suatu hari ibunya datang kepadanya karena butuh sesuatu. Kira-kira disambut apa tidak? Disambut apa disambit? Nah, maka dia datang kepada Rasul bertanya, ya, supaya nggak salah langkah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ibuku mendatangiku, sementara dia belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apakah aku perlu menyambung silaturahim dengannya? Maka Rasul mengatakan, sili ummak, sambunglah silaturahimmu dengan ibumu. Walaupun ibunya waktu itu datang karena memang ada hajat, ada maunya gitu kata orang. Gak apa-apa, sambunglah silaturahim dengan ibumu, walaupun dia dalam kondisi belum beriman. Jadi kita punya kerabat. Kalau ada kerabat yang mohon maaf mungkin belum beriman, bukan berarti menjadi alasan untuk putus, nggak bisa. Tetap disambung, berbuat baik, tapi sebatas kebaikan yang diperbolehkan dalam Islam. Wah, dia lagi ngerayain hari rayanya saat gimana? Kita ucapin selamat, boleh nggak? Boleh nggak, Bu? Oh, di Indonesia kenceng tuh, nggak boleh. Walaupun juga ada ulama yang longgar sebenarnya, ya. Tapi selama kita bisa tanpa mengucapkan selamat lebih baik, ya, lebih baik. Ya, ngirimin hadiah boleh nggak Ustaz? Kirimin hadiah boleh. Yang penting bukan hadiah yang berkaitan dengan agama dia. Dia Natalan dikirimin pohon Natal, jangan. Ya, jangan. Jadi bukan berkaitan dengan ajaran agama dia. Ya kirimin makanan kayak apa boleh. Didoakan boleh Ustaz, boleh, doakan dapat hidayah, ya kan? Doakan Allah lunakkan hatinya menerima Islam. Sambil kita terus berbuat baik kepadanya. Siapa tahu wasilah kebaikan kita terbuka hatinya masuk Islam. Ibu-ibu dapat pahala. Ya, jika seseorang mendapatkan hidayah masuk Islam karena lantaran wasilah engkau, kamu dapat pahala kata Rasul lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu dulu ya kendaraan paling mahal di zaman Nabi. Dalam hadis lain lebih baik daripada dunia dan isinya pahalanya. Sekarang mobil paling mahal mobil apa, Bu? Tesla apa Lamborghini? Nah, itu lebih baik lagi pokoknya. Itu kalau satu orang. Kalau satu keluarga, suami, istri, anak 3, 5, Bu. Nah, ya, itu pahalanya. Nah, itu penting. Jadi tetap menjaga kebaikan, menjaga silaturahim dengan mereka. Baik, terakhir saya sampaikan, Ustadz, saya sudah berbuat baik kepada saudara-saudara saya nih, tapi saya datang, dia nggak mau datang ke rumah saya. Ya, saya kasih, dia nggak pernah ngasih sama saya, malah tetap nyuakin saya gimana? Bahkan jahat sama saya, gimana tuh? Diapain orang begini? Kita baik, dia nggak baik. Kita kasih, dibuang. Apa loh? Pokoknya jahat banget nih. Padahal saudara tuh, diapain orang begini? Ya, apa dibungkus saja? Jadi ada orang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Hurairah, ya Rasul, saya punya kerabat. Saya terus berusaha nyambung, dia berusaha mutus. Ya. Kemudian wa ahlumu anhum, saya berusaha berbuat baik, santun, ya kan? Kalau kemana-mana ya ketemu saya sapa, tapi dia bilang ke orang-orang dia nggak kenal sama saya, nggak diakui sama sebagai saudara, Bu. Ya, gitu kan? Apalagi kemudian saya ngasih dia, tapi dia nggak pernah membalas pemberianku.
Minimal bang ngucapin terima kasih aja enggak? Ya. Ini juga repot. Dikasih mau nggak mau balas ya repotnya. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau engkau benar-benar seperti yang kamu katakan, artinya terus berusaha menyambung, berbuat baik, berbuat kebaikan dan lain sebagainya, faka'annama tusiffuhumul mal, maka seolah-olah kamu sedang menyuapkan pasir panas kepada mulutnya. Ya. Terus wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalik, dan kamu akan tetap terus mendapatkan pembelaan dari Allah selama kamu tetap berada dalam kondisi baik seperti itu. Loh kok begitu Ustaz? Iya, maksudnya begini, kita berusaha berbuat baik tapi dia nggak baik, maka kita yang dapat pahala, dia yang dapat dosa, kan begitu? Kan sama dengan kita suapkan bara panas ke mulutnya. Begitu perumpamaannya. Bukan berarti kita berbuat jahat kepada dia, enggak. Gitu ya. Nanti kalau gitu enggak usah saat kita sambung. Tadi kita sama dia, sama-sama mutus. Gitu, Bu. Ya. Dan kita akan terus mendapatkan pembelaan dan pertolongan dari Allah selama kita terus berusaha jadi orang baik seperti tadi. Artinya Rasul dan Allah menginginkan kita ini selalu jadi orang baik apapun kondisinya. Memang sih, ya kan, berat hal seperti itu. Karenanya ketika terakhir, saya ini paling akhir, Rasul ditanya oleh sahabatnya Uqbah bin Amir, ya Rasulullah, sebutkan kepadaku amalan-amalan yang paling utama. Ya. Maka Rasul mengatakan, ya Uqbah, sil man qata'aka, sambunglah saudara yang memutus hubungan denganmu. Satu. Ya. Kalau terputusnya karena jarak mungkin bisa, terputusnya karena lama gak ketemu bisa, tapi kalau terputus karena masalah, ini yang problem, tantangan. Maka harus bisa. Sil man qata'aka, sambunglah orang yang memutus hubungan denganmu. Wa'ati man haramaka, berilah hadiah kepada seseorang yang tidak pernah mau memberi apapun kepadamu. Orang tuh tetangganya semua dikasih, ibu sendiri nggak dikasih, ayo, gimana perasaannya? Ya walaupun sederhana itu Bu, tapi kadang itu nyesek di hati. Ya. Nah orang begitu jangan dibalas dengan yang serupa. Awas saja, saya punya apa nggak saya kasih, jangan. Kata Rasul, berilah seseorang yang tidak pernah mau memberi apapun kepadamu. Yang ketiga, ini wa'fu amman dzalamaka, maafkan orang yang telah zalim kepadamu. Ini tiga. Sambunglah yang memutus, berilah yang gak pernah mau memberi, maafkan yang sudah berbuat jahat, berbuat zalim. Insya Allah itu tiket masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan, 1 sampai 3 pertanyaan kami persilakan. Wallahu a'lam. Ada Bu, silakan Bu. Sekarang ini kan banyak untuk silaturahmi ya, sampai kita punya saudara kita apa itu yang bergesekan. Untuk menghindari gesekan tersebut, bukan memutuskan silaturahmi, tapi aman saja. Jadi daripada gesekan lagi, gesekan lagi. Hal itu mungkin terjadi dengan saudara, teman juga, kerja atau lingkungan. Kita silaturahmi tetap yang seperti apa? Baik. Mafhum. Pertanyaan yang sama sudah pernah disampaikan ke saya tuh beberapa waktu yang, tapi nggak di sini, di tempat lain. Ustaz, saya tuh nggak pengen mutus, tapi kalau sering ketemu tuh ada aja ulahnya Ustaz. Jadi saya menghindar maksudnya itu. Menghindari persoalan. Ya, jadi mungkin saya sebutkan sedikit. Menyambung silaturahim itu bisa dengan cara satu tadi, tetap mencintai, menyayangi mereka. Gitu kan, karena kerabat bagaimanapun kan masih ada hubungan kerabat, ya kasih sayang tetap harus ada. Yang kedua, bersegera untuk memberikan pertolongan kalau dia punya hajat. Dan hajat kan gak tiap hari, ya kan? Pasti ada masa-masanya dia memang butuh bantuan.
Kemudian bersegera memperbaiki hubungan kalau terjadi masalah. Ini yang dimaksud, ya kan? Memperbaiki hubungan kalau terjadi. Jadi kalau terjadi gesekan, maka jangan biarkan gesekan ini ya, menjadi persoalan yang lebih besar. Akhirnya diem-dieman, ya, apalagi saling menjelekkan, naudzubillah. Segera diselesaikan dengan islah, minta maaf atau apalah gitu yang bisa bikin islah. Ini namanya silaturahim. Ya, tapi kalau ini sudah gesekan kita biarin, ini yang jadi problem. Ya kan? Begitu. Persoalan menghindari itu kan kita antisipasi namanya. Jangan sampai ya saya gesekan lagi nama dia nih. Karakternya begini, itu namanya kita waspada, antisipasi, menghindari persoalan. Karena itulah pentingnya memang kadang orang itu saling mengerti. Oh, saudara saya yang begini, modelnya begini nih. Kalau diajak ngomong agak bercanda dikit gak bisa. Baper misalkan. Orang ini orangnya banyak bercanda, tapi giliran dibecandain marah juga dia. Nah, ini ada orang udah begitu. Ya, jadi ini pasti kita tahu. Walaupun begitu memang selama itu hubungan antar manusia, ya, kadang juga sudah saling mengerti, saling paham. Kadang juga terjadi pula gesekan tuh namanya manusia, menandakan kita memang berhubungan dengan manusia. Tapi yang penting adalah begitu kita punya persoalan, apalagi dengan kerabat saudara, bersegera islah. Ini repotnya kalau berkaitan masalah warisan, itu yang repot ini. Ya kan? Maka harus ada kelapangan dada gitu. Untuk supaya hubungan tetap terjaga gitu kan. Atau bukan karena hubungan warisan atau yang berkaitan dengan finansial biasanya agak krusial itu. Ya. Kemudian apalagi? Wajabru qulubihim wa adkhalis surur, berusaha untuk menyenangkan hatinya. Dengan apa? Ya kalau diundang datang, ada musibah ya ikut takziah dan seterusnya, menunjukkan keperhatian kepentingan supaya dia minimal senang. Gitu kan. Kemudian juga mengikut serta dalam kebahagiaan mereka. Kemudian berbuat baik kepada mereka dalam kondisi apapun, terutama saat kita dalam kondisi lapang. Ya, itu kan kebanyakan manusia kalau kita lagi lapang, banyak tuh ngumpul. Kalau lagi sepi, nunung tuh nunung. Katanya begitu ya. Tapi nggak bisa ketika diperlakukan begitu ya kemudian jangan kecewa, nyesel saya bantu, nggak boleh begitu juga. Nanti lenyap pahala kita semua, gitu kan? Itu urusan masing-masing kalau ada begitu, urusan keikhlasan. Yang terakhir yang minimal kita selalu bersikap ramah saat bertemu. Jadi kalau persoalan menghindari ya, konflik, menghindari ya itu memang harus dilakukan. Kita jangan sampai melakukan sesuatu yang menimbulkan konflik dan gesekan. Gitu kan. Tapi kalau memang sudah berusaha tetap saja terjadi, ya tadi bersegeralah islah supaya kita tidak termasuk dalam kategori yang memutus silaturahim. Begitu aja Bu. Ya kelihatannya simpel tapi perlu perjuangan ya. Minimal mengkondisikan hati. Ada lagi silakan. Ya. Apakah ada batasan usia untuk beribadah bagi orang tua? Misalkan ada usia yang sudah 70 lebih, kadang-kadang misalkan sakit, jadi kan nggak bisa sholat, terus ada lupanya gitu, pas syukur atau ibadah yang lain, udah belum ya gitu. Baik. Itu gimana Ustaz? Ya, ibadah yang wajib tetap wajib sampai mati. Sampai mati. Tetapi ada orang-orang hidup yang nggak diwajibkan ibadah. Ya kan? Rufi'al qalam an thalath. Ya kan? 3 golongan ini tidak terkena kewajiban syariat dan juga tidak terkena dosa. Mau apapun yang dilakukan nggak ada pahala buat dia, nggak ada dosa buat dia. Ya. Yang pertama orang yang hilang akal. Hilang akal itu mohon maaf, ya macam-macam modelnya. Di antara hilang akal itu adalah kalau orang tua pikun. Iya. Kalau pas kadang ingat, sholat. Pas kadang udah nggak ingat, ya udah nggak wajib sholat. Ini pikun nih. Apalagi mohon maaf udah nggak ingat segala-galanya. Ya udah, dia udah nggak wajib. Nggak usah dipaksa sholat. Ini nggak perlu. Ya. Di antaranya orang yang hilang akal itu ya sekarang disebut apa namanya?
ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Umur 0 sampai 30 punya istri, punya anak 1, waras. Tiba-tiba masuk 31 stres ya. Sampai umur 40 tahun. 40 tahun setelah diruqyah sembuh. Maka antara rentang umur 31 sampai 40 dia nggak punya kewajiban sholat. Jadi kalau udah sadar nggak usah disuruh bayar, nggak usah. Gitu. Berat bayar 10 tahun berat. Begitu maksudnya. Ya. Gitu. Itu orang yang hilang akal. Apalagi yang sudah dari lahir memang Allah uji dengan kekurangan. Ya sudah. Makanya ada bapak-bapak datang ke saya, Pak Ustadz, anak saya ini laki-laki. Dia sudah masuk usia balik. Tapi Allah uji dengan tadi itu. Allah sebut dari lahir memang Down syndrome namanya ya. Seperti itu. Kalau saya bawa ke masjid Pak Ustadz, orang-orang ngeluh karena dia gangguin. Gitu kan. Maka dia sholatnya di rumah Pak Ustadz. Tapi kalau Jumatan tentu saja karena itu kan kewajiban. Saya tegur, Pak, mohon maaf. Anak Bapak kondisi begitu nggak wajib sholat. Jadi Bapak nggak punya kewajiban ngajarin dia sholat. Nggak punya kewajiban ngajak dia ke masjid. Dia nggak wajib puasa, nggak wajib segala-galanya. Yang penting jaga dia tetap dalam kebaikan dan nggak ganggu orang, itu yang paling penting. Ya kan, udah nggak punya kewajiban. Ya, itu sisi rukhsahnya bagi yang dapat ujian seperti itu. Jadi itu namanya orang yang tidak ada kewajiban. Pertama, hilang akal sampai dia sembuh. Kalau sembuh, kalau enggak ya enggak. Yang kedua, anak kecil sampai dia balik. Ya. Jadi anak kita yang masih kecil itu nggak sholat nggak apa-apa Bu. Ya. Sampai dia balik. Cuman persoalannya, ini kan anak kita normal nih. Kalau nggak kita ajar dia sholat puasa dari kecil, begitu masuk balik dia nggak paham kewajibannya, dia nggak bisa sholat, dia nggak ngerti kewajiban sholat, kita yang celaka. Karenanya anak-anak begini walaupun belum diwajibkan sholat, tapi orang tuanya wajib mengajarkan sholat, mengajarkan puasa dari kecil. Dan itu dipraktekkan oleh sahabat Nabi dari zaman dulu. Ya, anak kecil. Ya, tapi kebaikannya, keburukannya, kebaikannya itu kebaikannya kembali kepada orang tua. Kalau keburukan itu dilakukan atas inisiatif sendiri, orang tuanya nggak salah. Tapi kalau keburukannya karena diajarin ibunya atau bapaknya, bapak ibunya kena dosa. Ya, anaknya suruh buang, bilang ibu nggak ada. Misalkan ya Bu ya. Gitu. Yang ketiga adalah lupa saya. Anak kecil sampai balik. Yang ketiga, orang yang tertidur sampai dia bangun. Ya orang tidur, ya. Kalau dia selama tidur itu, ada orang tidur berjalan ya Bu. Ya. Dalam kondisi nggak sadar dia ngambilin uang orang, terus tidur lagi nggak sadar tuh, nggak bisa disebut pencuri itu, dan dia nggak berdosa. Itu namanya rufi'al qalam. Jadi 3 orang ini. Maka kalau orang tua tadi kita sampaikan, selama dia masih sadar, masih bisa diajak bicara dan masih nyambung, apapun kondisinya wajib ibadah. Sesuai dengan kondisinya. Kalau nggak bisa berdiri ya duduk nggak bisa ya baring, sesuai kemampuannya. Bahkan nggak bisa bergerak sama sekali, isyarat mata. Itu sholat wajib. Puasa ya nggak bisa puasa, jelas bayarkan fidyahnya. Itu beres. Sholat gak bisa dibayar fidyah, tetap dia laksanakan sendiri. Kalau puasa bayar fidyah, zakat dibayarin aja, zakat fitrah paling kan. Nah, ibadah haji udah nggak wajib karena secara fisik sudah nggak bisa. Ya, tapi nanti kalau sudah Allah takdirkan wafat, ya, keluarganya mampu, dibadalkan haji silahkan. Begitu bagi orang yang sudah sepuh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi terakhir? Ya. Yang tua yang datang. Oh iya. Iya, mau saya yang tua kok, maksud saya yang datang gitu. Itu maksudnya ya. Iya. Jadi yang terbaik adalah yang mau mendatangi, mau siapapun itu. Mau yang muda, mau yang tua, yang baik adalah yang mendatangi.
Memang kultur masyarakat kita sebenarnya cukup bagus dan memang begitu. Yang muda itu menghormati yang tua itu menyayangi yang muda. Tapi nggak lantas harus pakai gengsi-gengsian begitu memang. Ya kan? Tergantung kan. Kemarin saya lihat postingan. Beberapa tahun nggak bisa pulang kampung karena nggak ada biaya. Akhirnya bapaknya yang datang dari kampung nyamperin ke rumah. Gitu kan? Ya karena bapak sama orang tua kan kangen sama anak sama cucu. Gitu kan. Sementara anaknya mau pulang kampung memang nggak ada ongkos, mau gimana lagi gitu kan. Nah itu kan satu kondisional. Maka yang terbaik adalah yang datang lebih dulu. Memang seharusnya yang lebih baik yang muda mendatangi yang tua. Seperti salam tuh, mengucapkan salam itu orang yang lewat memberikan salam kepada orang yang duduk. Orang yang naik kendaraan memberikan salam kepada yang berjalan kaki, begitu kan. Yang muda salam kepada yang tua, begitu. Memang ada adabnya begitu demikian. Tapi dalam kondisi tertentu kadang itu nggak bisa terjadi. Maka siapa yang lebih dulu itulah yang lebih baik. Nah, kalau ada gengsi-gengsian ya repot juga. Makanya kan begini kan, makanya bikin satu-satu nih. Saudara saya ini modelnya begini nih. Dia mesti maunya didatengin, ya udah kita yang ngalah kalau kita mampu. Kalau nggak bisa telepon. Nah, dan bagaimana kondisinya supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman sehingga tadi menimbulkan gesekan. Cukup ya. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.